Saya justru menantang siapapun. Nah ini, saya sudah lapor nih. Tiba-tiba mereka datang minta islah damai dan mereka mengakui salah. Saya juga kalau saya salah, saya akan minta maaf. Artinya apakah Pak Ustadz minta uangnya kembali, honornya Pak Haji Ustadz Solmed? Ya itu kan bukan hak dia gitu Bang. Tadinya karena dia itu bukan hak dia, ya tolong kembalikan. Kembalikan ke warga gitu? Ke warga, ke panitia. Walaupun saya memang sudah selesai dengan warga. Rokoknya akan dibayar juga? Rokok itu gini Bang, kalau memang seandainya dia mau ganti, sudah dipotong dari fee Ustadz aja. Karena rokok totalnya itu kan 3 juta. Nah udah ada 8 juta uang di beliau, sudah kembalikan yang 5 jutanya. Oh. Kalau sampai hari Minggu tidak ada permohonan untuk Anda, Pak Tisna, Pak Suwarna meminta maaf, maka Senin saya akan minta untuk ini proses dilanjutkan. Seharusnya seorang Ustadz Solmed yang orangnya bijaksana, pintar, cerdas, itu sebaiknya ada permintaan maaf lah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Cisewu. Bahwasanya saya tidak jadi datang ke Cisewu karena alasan A, B, C. Kendatipun waktu itu katanya dia sudah sampai ke wilayah Talegong, yang tinggal beberapa kilo lagi sampai di Cisewu. Saya sebagai warga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut merasa kecewa. Kekecewaan saya dipicu bukan dari gagalnya Saudara Solmed berceramah, tetapi bagaimana cara mereka menyelesaikan sebuah masalah. Padahal banyak cara yang diajarkan oleh Islam dalam hal menyelesaikan sebuah perkara. Belum dibayar dan tidak dibayar dan tidak tahu angka 25 juta. Saya justru menantang siapapun yang merasa mengeluarkan uang 25 juta untuk saya tantang, tunjukkan buktinya. Mari kita jebloskan rame-rame ke penjara. Yang tidak mengaku bahwa dia tidak sepeser pun menerima bayaran ya, tidak sepeser pun. Padahal itu jelas MOU ada, bukti transferan juga ada, bisa kita nanti buktikan. Tapi bukti-bukti itu sudah saya serahkan kepada kuasa hukum kami. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2016 baru terjadi transaksi 50% dibayar. Itu memang kesepakatan kita, kesepakatan manajemen Ustadz Solmed dan panitia gitu ya. Jadi memang itu 50% sudah kami bayarkan, 7 juta. Anda ini, saya sudah lapor nih. Tiba-tiba mereka datang minta islah damai dan mereka mengakui salah. Mengakui salah dan mereka meminta maaf secara publik dengan mengundang teman-teman wartawan untuk disiarkan permohonan maaf mereka. Tentu saya akan. Mungkin ada inisiatif ya dari Pak Hotman Paris sebagai pengacara kondang juga. Beliau Pak Hotman Paris dalam Man Paris Show gitu di iNews berencana untuk memfasilitasi untuk penyelesaian masalah. Awal mulanya kami sudah berkomitmen di awal bahwa beliau itu tanggal 25, 26 itu sudah terjadwal di Pangalengan, Bandung. 2 hari? 2 hari. Dua cara? 3 tempat Bang. Oh 3 tempat? 3 tempat. Jadi 3 tempat itu, satu di Masjid Al-Falah di Pasir Malang, Pangalengan. Yang kedua di Masjid Agung Besar Pangalengan. Pangalengan. Yang tempatnya ketiga jelas, kotanya jelas. Jelas, artinya kan di situ sudah disebutkan Pangalengan. Nah kemudian yang ketiga itu di Cisewu. Nah di Cisewu ini ternyata perbatasan Pangalengan dan Garut. Sudah bayar uang muka atau bayar full? Uang muka pertama 2 juta rupiah kami DP. Kemudian selang 3 hari sebelum beliau berangkat kami lunasi 6 juta. Itu langsung di tempat dan diserahkan. Itu berarti total 8 juta? 8 juta. Untuk 3 kali tempat atau? Enggak, itu 1 kali tempat. Jadi kalau 3, 24 gitu lah. Terus di sini jamaahnya udah pada nunggu? Jamaah ini yang ke tempat Cisewu ini udah pada nunggu banget. Udah pada nunggu? Ada berapa ratus orang? Sekitar berapa Pak Lurah? Ada 5.000 lah. Ini Pak Lurah? Ini Pak Lurah Cisewu. Halo Pak? Panitia. Jadi Pak siapa? Cecep Supriyadi. Cecep dari Pak Lurah Cisewu? Iya. Bapak? Ketua Panitia Ustadz Tisna Pak. Ketua Panitia? Gitu. Terus sesudah nunggu, kan ada WA, ada WhatsApp. Memang tidak ada komunikasi dengan Pak Haji Solmed udah di mana? Sudah, itu beliau ngirimkan Sherlock terkini waktu itu. Dia lagi jalan lagi di mana saya bisa cek. Nah, ketika pas di daerah Talegong, saya WA lagi, Ustadz lagi makan ya? Kok ini nggak jalan-jalan? Belum dijawab sama beliau. Tiba-tiba 15 menit kemudian beliau baru menjawab. Bro, aneh nggak bisa maju. Ini ada longsor, jalan putus, aneh balik kanan. Terus kemana balik kanan Ustadz? Cari alternatif.
Oke. Nah, setelah alternatif ternyata kata beliau juga sama. Jalannya hanya sempit, padahal bukan sempit, itu jalannya harus gantian gitu loh, Pak. Emang benar ada longsor? Sebenarnya tidak ada ya. Ada longsor, Pak Lurah? Itu sebetulnya bekas longsor. Lagi diperbaiki pembuat jembatan gitu, Pak. Artinya mobil tidak bisa lewat? Ya, memang pada waktu itu diputar arah ke jalan lama. Oke, kalau putar arah tetap bisa nyampe nggak di tempat acara? Kalau saya nyampe, Bang. Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Oke. Iya. Pada akhirnya sampai jam berapa warga nunggu? Mereka nunggu waktu itu hampir jam 12, Ya, jam 12. jam 12. 12 malam? Sampai saya Di diinterogasi. polsek sampai jam 3 gitu. Ya, kalau proses sampai saya di polsek sampai jam 3. Oleh? Oleh polsek saya ditahan sama warga. Diamankan. Oh, dia Diamankan. Karena kan saya yang sebagai mediator, penyambung atau manajemen lah. Oke. Bisa dikatakan. Pada akhirnya dari Pak Haji Solmed nggak bisa datang, jam berapa kabarnya? Itu kabar jam 9. Dia bilang dia pulang. Ya, putar kanan, saya telepon, dia diangkat, saya kasihkan ke Pak Agus, temannya Pak Lurah. Kata dia, tolong tunggu sebentar, saya akan jemput. Ya. Langsung dimatikan handphonenya. Saya nonton di TV, katanya Pak Haji Solmed bilang karena dikasih lokasi yang salah. Bukan lokasi yang salah, sebenarnya dari awal sudah kita sepakati, itu Ya. ada di Cisewu. Nah, sebelum beliau berangkat, itu sudah cek lokasi dulu sama beliau. Nah, kata beliau, kami di sini ada perdebatan, padahal itu nggak ada perdebatan. Ini Pak Tisna saksinya. Oke, Beliau malah bilang, oh 1,5 jam dekat saya datang. Terus saya serahkanlah uang itu yang sisanya. Karena dia ada WA ke saya, bro rapihin buat acara nanti malam, aneh berangkat. Saya bilang, aduh Ustaz, ini uangnya cash, ini nggak bisa transfer, limitnya kurang. Udah titip ke Remo, sopir aneh. Nanti tunggu ente di depan Hotel Puri yang ada di Pangalengan. Ya udah, aneh nunggu sama panitia. Ternyata nggak datang. Nggak datang, tapi supirnya aja sama asistennya nama Ustadz Hasan. Oke, itu 6 juta itu 8 juta ya? Sudah 8 juta ya? Totalnya 8 juta, Itu Bang. dipungut dari warga itu satu-satu? Ya, itu artinya iuran ya. Ya, iuran. Iuran untuk bayar Ustadz Solmed itu sampai rela-rela warga untuk iuran. Kalaupun tidak bisa malam itu, Ya, emang waktu itu Pak Haji Solmed, Pak Ustadz Solmed tidak berniat, oke kita tunda besoknya, nginap dulu di hotel, nggak ada? nggak ada, Pak. Nggak ada niat begitu? Nggak ada. Karena alasan beliau lagi buru-buru mau syuting. Tapi kan kan- udah kontrak, bayar. udah kontrak di 3 lokasi. Ya itu makanya saya lagi mau mempertanyakan ke beliau. Oke, Kenapa ini itu? ada artikel, mohon maaf Bapak-Bapak bisa diklarifikasi ya. Ya. Ada artikel katanya Ustadz Solmed juga akan melaporkan balik ya atas tuduhan pencurian diduga sejumlah rokok yang dia jual belum dibayar oleh pihak panitia. Jadi rokok ini begini, saya jelaskan dulu Ya. Bang ya. Sebelum 3 hari beliau ceramah, saya telepon beliau. Ya, Ustadz, rokok masih ada nggak? Oh masih ada bro. Emang kenapa? Aneh mau bantu jualin deh. sudah dikirim Sudah di rokok. saya, sudah rokoknya sudah di saya sebanyak 25 slot. Oke. Nah dari 25 slot itu yang kami kasihkan ke panitia itu baru 5 slot. Ya. Nah karena kekecewaan yang begitu mendalam, akhirnya rokok itu dilempar-lempar ke mobil saya. Oh begitu. Dilempar Jadi- kecewa, Ustadz Solmed penipu, Ustadz Solmed bohong, sambil ngelemparin rokok dia. Tapi sebenarnya apa yang diinginkan? Ya harapan kami itu dengan kami bismillah datang ke sini itu sebenarnya ingin tabayun Mbak, atau berdiskusi lah. ya. Ingin berdamai, tidak usah saling lapor, toh ini acaranya Ya. syiar, toh ini acaranya juga sudah selesai. Ya. Gitu, tinggal kita saling introspeksi diri. Saya juga kalau saya salah, saya akan minta maaf. Artinya apakah Pak Ustadz minta uangnya kembali, honornya Pak Haji Ustadz Solmed? Ya itu kan bukan hak dia gitu Bang. Tadinya karena dia itu bukan hak dia, ya tolong kembalikan. Kembalikan ke warga Kembalikan gitu. ke warga, ke panitia. Walaupun saya memang sudah selesai dengan warga. Sampai Rokoknya saya akan ganti rugi. dibayar juga. Rokok itu gini Bang, kalau memang seandainya dia mau ganti, udahlah dipotong dari fee Ustadz aja. Karena rokok totalnya itu kan 3 juta. Nah udah ada 8 juta uang di beliau, sudah kembalikan yang 5 jutanya. Oh.